Pemirsa, setiap anak harus dihargai keistimewaannya, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Masih tetap bersama kami di Happy Parenting dengan tema Aku Bisa Karena Aku Spesial. Tetap masih bersama dengan Mbak Prita. Mbak, aku concern di segmen yang terakhir ini, Mbak Dora, adalah penerimaan dari orang tua. Karena banyak sekali kasus yang terjadi dengan orang tua yang dianugerahkan anak yang spesial. Sebenarnya anak yang spesial, yang unik ini malah menjadi perpecahan dalam hubungan suami istri. Perceraian bisa terjadi karena menganggap bahwa ini semacam aib, ini semacam bahwa hukuman buat ibunya karena kamu nggak bisa mendidik anak. Dan di sini dipersalahkan adalah ibu, perempuan, ibunya ya. Fokus ibu. Ya udah, gue kawin lagi deh, ceraiin, karena tuh biar ada anak-anak yang normal gitu misalnya. Padahal dia nggak tahu misalnya kalau sampai medis itu bisa dibuktikan genetik dari ayahnya lagi ternyata. Ini menurut Mbak Prita bagaimana nih penerimaan, acceptance itu penting sekali nggak sih Mbak? Itu penting sekali dan it's impossible lah kalau misalnya semua orang anak kita autistik terus kita bilang nggak apa-apa terus bisa, karena kan memang itu tadi seperti Ibu Novita bilang bahwa ini adalah seumur hidup ya. Jadi kita juga harus siap untuk itu. Kemudian yang kedua memang juga harus banyak komunikasi ya, komunikasi antara suami istri dan justru dengan kesulitan-kesulitan itu kita juga harus bisa mencari, setiap kesulitan selalu ada jalan keluarnya. Jadi biasanya saya juga selalu konsultasi dengan ibu saya waktu itu dan kemudian yang saya juga konsultasikan lagi kepada suami saya. Dan justru anugerah yang saya terima dari kehadiran Raisa itu adalah teamwork antara saya dan Mas Kemal. Itu terbangun melihat itu selalu saya melihat Mbak, ini saya jadi bergidik nih jadinya. Mbak Prita dengan Raisa bergandengan tangan, terus nanti mungkin ada cuplikannya dikasih lihat bagaimana Mas Kemal Gani bisa mengabadikan momen itu, dan menurut saya itu capture momen yang paling penting sekali. Sederhana, capture wajah berdua begitu cerah, ceria gitu, menikmati momen ini. Nah, satu suara ini jadi menghangatkan kalau untuk Mbak Prita dengan Mas Kemal, jadi menghangatkan dan juga meringankan. Jadi kita menghangatkan tahu, dan meringankan. Jadi kita tahu bahwa misalnya ya tentu dengan anak autistik kan dia spesial, dia unik, tentu kita punya banyak hambatan, baik kita sendiri maupun dia. Misalnya kita ingin kalau ada sepupunya berulang tahun, dia juga datang. Tapi ketika sepupunya ulang tahun, nah terus kemudian ada badut ataupun ada nyanyi-nyanyi sehingga dia bereaksi kan, dan akhirnya menjadi tontonan. Nah, kalau pada saat itu kita menyerah terus kita membawa dia pulang, itu sama juga kita apa yang dilakukan Mbak pada saat itu? Akhirnya justru pada saat itu saya berupaya dan mengajak sepupunya bahwa ini adalah sepupunya. Jadi bukan hanya, bayangkan kan adiknya, kakak-kakaknya kan juga malu kalau kita pada saat itu sekeluarga pulang. Tapi justru saya mengajak sepupunya untuk memahami Raisa, gitu ya. Bahwa dan saya untuk melihat Raisa untuk tidak usah takut dengan badut itu, gitu ya. Tapi waktu dia bereaksi itu luar biasa. Jadi dia butuh dipeluk, butuh disayang. Dan saya juga belajar dari terapi untuk menenangkan ya, dengan touching. Anything when we touch, itu pasti akan ada cooling down ya. Pada saat dia sudah oke, dan saya perkenalkan dengan badutnya, terus kemudian tentu orang-orang akan melihat saya dan Mas Kemal ya. Tapi ya apa namanya, sekalian perkenalkan pada waktu itu saya ibunya Rasya itu ya, cukup pada waktu itu. Tapi akhirnya justru membuat apa ya, orang juga jadi belajar. Terharu ya Mbak. Lingkungan menjadi belajar dan memang diperlukan apa namanya teamwork yang kuat. Iya, dan orang tua. Akhirnya justru dari semua sepupu-sepupunya saya juga suka bilang, wah nanti kalau ini adik Raisa juga diajak main dong, atau misalnya dengan adik-adiknya sepupunya yang lebih kecil, ayo nanti kakak Raisa juga diajak main. Jadi mereka semua ikut sehingga saudara kandungnya juga jadi nggak malu lagi kalau punya saudara yang autistik. Kenapa Mbak terharu? Mbak Prita saya kenal sebagai sosok ibu bukan saja yang luar biasa, yang sabar, yang tangguh. Dan saya yakin Raisa dititipkan di tangan Mbak Prita dengan satu maksud. Di tangan yang tepat Mbak.
Keep strong ya Mbak ya. Yang dilakukan sudah sangat-sangat luar biasa. Mbak juga bukan saja hanya mendidik Raisya, tapi juga mau membantu orang tua lain untuk sama-sama mendidik anak-anak ini. Mbak Prita, ada pesan khusus buat para orang tua yang dianugerahi anak yang spesial dan unik ini? Bagaimana kekuatan dari orang tua dan juga ayahnya juga sama-sama membesarkan anak yang autistik ini, Mbak? Ya, kan mungkin kita harus berpikir kebalikannya, bahwa sebenarnya anak ini merupakan anugerah dan keluarga juga saudara kandung, sepupu, tante, om itu diperkenalkan terlebih dahulu dan jangan merasakan bahwa anak kita yang autistik ini merupakan satu hambatan atau merupakan satu kesulitan atau merupakan suatu malapetaka, tapi justru kita berpikir sebaliknya, sehingga membuat kita menjadi nyaman, anak kita menjadi nyaman, dan keberatan-keberatan itu justru menjadi ringan. Ya. Dan banyak sekali kebahagiaan yang kita terima, misalnya seperti ketika kakak-kakaknya dia bisa melakukan sesuatu itu, itu sudah seharusnya. Dia bisa menulis misalnya. Tapi begitu Raisya belajar menulis dan dia bisa menulis, buat saya dan Mas Kemal itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, jadi ada sesuatu kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita rasakan dengan mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Dari Mbak Novita sendiri, sebagai pakar pendidikan anak dan remaja, aku kepengennya ada himbauan untuk orang tua? Semua orang tua mempunyai bisa belajar seperti dari Mbak luar Prita, biasa. yang Saya juga jadi ikut terharu loh, Mbak. Bagaimana yang benar-benar sampai menghadapi bekerja di rumah, bisa bersama-sama dengan Mas Kemal, bisa membantu Raisya untuk seperti hari ini ya Mbak. Karena tidak semua orang tua mau berkorban untuk anak-anaknya. Iya, dan saya rasa itu juga tidak mengurangi dan bahkan justru banyak anugerah dan keberuntungan yang kami terima dengan hadirnya Raisya. Jadi bukan berarti dengan adanya Raisya kemudian saya tidak bisa berkarir, saya tidak bisa menjalankan usaha dengan baiknya, dan saya dapat menjalankan itu dan tetap juga menjaga Raisya dan bisa membalance ini semua. Tapi tentu ini karena saya bisa tinggal di Indonesia, kita punya banyak bantuan. Saya juga bisa merasakan bagaimana orang tua lainnya di negara barat yang mana sulit mendapatkan caregiver ataupun orang-orang yang bisa membantu, terutama keluarga terdekat. Ya. Mbak, ada pesan khusus Mbak buat guru dan sekolah? Kalau tadi kita bicara dengan orang tua, guru pendidik yang dititipkan anak-anak yang unik ini, spesial. Ya, sebenarnya lebih kepada kata hati ya, untuk melihat. Memang mungkin di dalam kelas apabila ada seorang anak spesial, dia diperlakukan spesial, tentu teman-temannya juga akan komplain ya, atau berontak ya, akan tidak setuju. Dan belum lagi orang tua juga kadang-kadang, saya nggak mau ya anak saya satu kelas dengan anak yang berkebutuhan khusus sehingga dia mengganggu anak saya. Juga kadang-kadang mungkin anak-anak itu karena bahasanya terbatas, dia kan bisa ngambil pensilnya atau apa gitu ya. Nah, jadi mungkin penerimaan dan intuisi dari guru sebagai seorang guru itu akan membuat anak berkebutuhan khusus ini menjadi lebih nyaman dan bisa belajar dan mengingat lagi ya tugas dia sebagai pendidik, dan dia juga memberikan rasa percaya diri kepada anak-anak harus berkebutuhan khusus ini begitu ya. Jadi harus ada intuisi yang kuat memang dari seorang pendidik ini ya. Mbak Prita, terima kasih banyak Mbak Prita untuk waktunya. Salam untuk Raisya, Fauzan dan Gina, tentunya dengan Mas Kemal Ghani. Iya, terima kasih Ibu Novita, terima kasih Mbak Prita. Pemirsa, mereka yang berkebutuhan khusus selalu dipandang sebelah mata. Anak berkebutuhan khusus bukan penyakit. Jadi jika Anda semua masih berpikir jika mereka ini menularkan kekurangan mereka, maka Anda salah besar. Mereka yang lahir dengan cara yang sama seperti kita, diciptakan dari pencipta yang sama. Sebelum berpisah, pemirsa saksikan tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tantri berikut ini. Tak pantas kita mengucilkan bahkan menjauhi mereka. Mereka juga berhak mendapat nama dan julukan yang baik. Anak berkebutuhan khusus bukan anak yang dilahirkan biasa. Mereka terlahir untuk orang tua yang luar biasa. Secara fisik, saya tidak mengenalmu dan tidak mengenal anakmu.
Tapi saya pernah mengenal beberapa orang tua dari anak-anak spesial dan mengenal beberapa anak-anak spesial. Karena itu saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Dan biarlah perasaan ini menjadi sebuah solidaritas yang meringankanmu. Atau kalaupun solidaritas itu tidak bisa meringankanmu, karena fisik kita berjauhan dan tak saling mengenal, maka saya berharap paling tidak saya boleh menunjukkan bahwa kau tidak sendirian dalam pergumulan ini. Saya ikut berdoa agar Tuhan senantiasa memberimu kekuatan dan kebijaksanaan dalam membesarkan anak-anakmu, dan agar Tuhan senantiasa campur tangan dalam semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang lain demi proses penyembuhan, pendidikan, dan perkembangan jiwanya. Saya percaya bahwa dengan campur tangan Tuhan, semua akan indah pada waktunya bagi anak-anak spesial kita. Saya Novita Tandri, happy parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward Dan Novita Tandri undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.